Mbak Aisyah ya? Jangan lihat ini Mbak, coba ingat-ingat. Ingat kok Mbak yang kemarin. Ingat Mbak yang kemarin kesini Iya benar benar saya kan. Iya, saya di perawat Aisyah. Saya datang kembali ke sini sesuai kontrak waktu kita kemarin ya Mbak, untuk melakukan terapi lebih lanjut. Iya Mbak. Mbaknya masih suka dipanggil Mbak Nasya, apa mau ganti Nasya aja yang singkat? Boleh Mbak, Mbak bisa manggil saya Nasya aja. Baik, saya panggil Mbak Nasya ya. Iya. Tujuan saya datang ke sini untuk melakukan deteksi dini gangguan jiwa. Tujuannya agar saya mengetahui kondisi psikis Mbak, apakah terganggu atau enggak, seperti itu. Oke Mbak. Untuk waktunya kurang lebih 5-10 menit. Apakah Mbaknya bersedia? Bersedia Mbak. Untuk tempatnya mau gimana Mbak? Di sini, mau di sana, atau di sana? Sini aja deh Mbak. Gak nyaman di sini. Ayo di sini aja ya Mbak. Perasaan Mbak hari ini gimana? Cuma rasa capek aja sih Mbak. Capek kenapa Mbak? Saya habis nyuci baju sih Mbak, jadi capek. Baik Mbak, langsung saja ya Mbak. Mungkin nanti saya akan banyak tanya ke Mbaknya. Kita ngobrol santai aja ya Mbak. Iya Mbak. Baik, saya mulai. Pertanyaan yang pertama, apakah Mbak sering merasa sakit kepala? Enggak sih Mbak, kecuali kalau lagi sakit demam gitu sih Mbak, baru kerasa pusing kepala. Normal ya Mbak. Selanjutnya, apakah Mbak makannya teratur 3 kali sehari atau bahkan Mbak malas makan? Alhamdulillahnya sih saya makan 3 kali sehari sih Mbak. Alhamdulillah pola makan Mbak teratur ya. Selanjutnya, pola tidur Mbak terganggu Mbak? Enggak sih, saya tidur jam 10 terus nanti bangun jam 5. Aman Mbak. Aman ya Mbak, pola tidur Mbak sangat teratur. Saya harap seperti itu terus ya Mbak, dijaga pola tidurnya. Selanjutnya, apa selama ini Mbak ada mempunyai rasa takut? Kalau takut sih, saya cuma ngerasa pas ketemu orang baru sih Mbak. Takut kenapa tuh? Karena saya tuh rasanya susah nyari topik pembicaraan Mbak. Seperti itu ya Mbak. Selanjutnya, apa Mbak sering merasa tegang, cemas, ataupun khawatir terhadap hal yang Mbak pikirin? Kadang saya males misal bicara di tempat umum karena takut gitu loh Mbak, deg-degan. Baik, selanjutnya pencernaan Mbak gimana? Apa baik-baik aja atau Mbak mempunyai riwayat penyakit mah ataupun asam lambung? Baik-baik aja sih Mbak. Alhamdulillah ya, pencernaan Mbak masih berfungsi dengan baik. Selanjutnya, apa selama ini Mbak selalu berpikir positif atau Mbak pikirannya selalu negatif, terus susah untuk menghilangkan pikiran negatif itu? Kalau misal lagi ada banyak pikiran itu kadang mikir yang bagus sih Mbak, cuma masih bisa saya atasin. Baik Mbak, Mbak bagus ya Mbak bisa tahu cara ngatasinnya gimana. Selanjutnya, apa Mbak selama ini merasa bahagia terus? Kalau bahagia terus sih enggak ya Mbak, kadang ada sedihnya juga, cuma ya namanya hidup kan Ya, gitu benar ya, Mbak. Mbak kadang merasa bahagia, kadang merasa sedih, seperti itu ya Mbak, nggak mungkin bahagia terus ya. Selanjutnya, apa Mbak sering nangis Mbak di malam hari ataupun di siang hari, atau bahkan lagi di tempat keramaian pun Mbak nangis? Enggak sih Mbak, saya jarang nangis kecuali benar-benar lagi sedih. Baik Mbak. Selanjutnya, apa Mbak
merasa kesulitan gitu dalam menjalani kegiatan sehari-hari? Enggak sih Mbak, alhamdulillahnya saya lancar-lancar aja misal ngelakuin sesuatu. Aman ya Mbak? Selanjutnya, apa Mbak merasa sulit kalau mengambil keputusan? Kayak misalnya siang ini Mbak mau makan apa ya, antara ayam geprek atau nasi padang? Kalau misal kayak gitu kadang ya bingung Mbak, cuma ya ujung-ujungnya milih salah satu kan udah bisa dua-duanya ya Mbak. Iya betul sekali ya Mbak. Mbak pilih yang pengen banget gitu. Iya, yang lagi pengen banget dimakan. Baik, selanjutnya, apakah pekerjaan sehari-hari Mbak ini terganggu Mbak? Enggak sih Mbak, Atau berjalan dengan lancar aja? kalau itu sih saya lancar-lancar aja ya Mbak, cuma ya kadang ada kendala dikit, cuma ya bisa saya atasin. Baik. Nah, selanjutnya, apakah Mbak mampu melakukan hal-hal dan apa yang Mbak lakukan itu bermanfaat untuk hidup Mbak? Bisa Mbak, kalau ada sesuatu yang pengen saya coba tuh kadang ya saya beneran coba buat tahu hasilnya. Nah, berarti Mbak keren sekali ya, berani mencoba hal baru ya. Ya Mbak. Alhamdulillah, keren sekali Mbak. Selanjutnya, apa Mbak pernah merasa kehilangan minat gitu? Kadang pernah, cuma ya nanti melalui tarot juga saya coba lagi Mbak, gitu sih Mbak. Bagus sekali ya Mbak, berarti minat dalam diri Mbak masih bagus ya Mbak. Bagus sekali. Kemudian selanjutnya, apakah Mbak selama ini merasa diri Mbak, aduh saya sudah gak berharga lagi dalam hidup? Kadang ada fase kayak gitu, cuma ya keluarga saya kan selalu di samping saya, jadi ya nggak pernah kepikiran yang gimana-gimana sih Mbak. Alhamdulillah ya Mbak, Mbak masih dikelilingi sama keluarga tercinta yang selalu sayang pada Mbak ya. Selanjutnya, apakah selama ini Mbak pernah berpikir seperti ini? Capek banget hidup, saya pengen mengakhiri hidup aja lah, hidup lebih gila. Alhamdulillahnya nggak pernah sih Mbak, belum nggak pernah pikiran ke situ. Alhamdulillah ya Mbak, Mbak harus selalu bersyukur menjalani hidup ya, terus penuh rasa syukur. Selanjutnya, apakah Mbak merasa lelah secara berlebihan, seperti aduh saya capek banget tiap hari ngelakuin aktivitas kegiatan rumah tangga, cuci nyambut? Enggak sih Mbak. Kayak lelahnya itu berlarut-larut loh Mbak, gak cuma seketika aja. Apa Mbak pernah mengalami seperti itu? Enggak Mbak. Kalau semisal lebih musim kerjaan rumah capek sih capek, cuma ya udah nggak pernah yang larut-larut itu Mbak. Kemudian selanjutnya, apa Mbak pernah mengalami rasa tidak enak di perut, kayak aduh aku habis makan pedas, kemudian kayak nggak enak nih perut? Kadang Mbak, misal saya maksa makan bayar kalau pedas atau gimana, Nah, bisa pedas sakit. itu mah hal yang normal ya Mbak, saya pun juga begitu. Kalau merasa pedes banget mesti ini perut nggak enak. Panas. Iya, betul sekali. Selanjutnya, apa Mbak merasa ketika habis melakukan kegiatan nih, kayak misal lebih nyapu, langsung merasa lelah, kemudian mencuci baju langsung merasa lelah? Lelahnya itu nggak yang sesekali aja tapi berlarut-larut gitu? Nggak pernah sih Mbak, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Mbak, tapi masih bagus ya Mbak. Dari pertanyaan yang sudah saya tanyain tadi, Mbak hanya merasa takut ketika ngobrol di depan umum gitu ya Mbak?
Iya. Baik Mbak, saya akan membantu Mbak mengatasi rasa takut itu. Apakah Mbaknya mau? Boleh Mbak. Nah, seperti ini Mbak caranya. Mbak harus latihan secara rutin, ngobrol, berawal dari ngobrol sama orang terdekat Mbak, seperti keluarga, suami, anak-anak. Mbak harus sering-sering cerita ke mereka. Kemudian Mbak harus selalu tanamkan pikiran bahwa kayak saya harus bisa ngobrol di depan umum, seperti itu Mbak. Mbak harus tanamkan pikiran itu. Mbak harus selalu berpikir positif bahwa diri Mbak saya bisa itu. Kemudian Mbak bisa tarik nafas dalam seperti yang kemarin sudah saya ajarkan ya Mbak. Itu juga berlaku ketika Mbak sedang merasa takut, itu Mbak. Gitu ya Mbak. Nanti saya coba deh Mbak. Selamat mencoba ya Mbak. Semoga dengan Mbak rutin berlatih, Mbak jadi berani ngobrol di depan umum. Iya Mbak. Baik Mbak, untuk terapi selanjutnya mau gimana ya? Mau kapan? Gimana kalau hari Senin Mbak? Jam 10 di sini. Baik di sini lagi ya Mbak. Nggak Iya, bosan Mbak. Enggak Mbak, lebih nyaman di sini juga. Anginnya sepoi-sepoi ya Mbak. Enak Iya. kok. Ya baik, nanti saya kesini ya jam 10 hari Senin. Iya Mbak. Baik, untuk sesi pertemuan kita hari ini sudah selesai ya Mbak. Terima kasih Mbak sudah jujur kepada saya. Saya permisi ya. Iya Mbak.